次は本当に爆破させます。Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Treinen Gumi part ketiga. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi setelah murid kelas 3A tersebut berhasil masuk ke dalam ruang rahasia milik Hiragi, mereka dikejutkan dengan pengakuan dari Aizawa yang ternyata dialah siswa yang telah membantu Hiragi dalam menjalankan rencananya. 僕は先生に頼まれてみんなのお目付け役として動向を見守ってきたんだ。さもないと爆破する。 Namun karena Aizawa ini bukanlah murid yang kuat, di sana Kai pun bisa dengan mudah untuk mengalahkannya dan kemudian merebut jam tangan peledak bom milik Hiragi yang dibawa oleh Aizawa itu. Setelah itu mereka pun kembali menghubungi orang tua mereka untuk meminta pertolongan dan juga mengumumkan tentang keadaan terkini Hiragi yang sudah pingsan di dalam situs aplikasi Main Voice. Bahkan setelah itu Detektif Ganji dan para timnya pun berhasil mengetahui dengan kondisi Hiragi terkini. Hingga Detektif Ganji dan timnya pun memutuskan untuk kembali mendatangi sekolah. Sementara itu di waktu yang sama, murid-murid kelas 3 itu telah berhasil menemukan di mana posisi Nakao dan kawan-kawannya yang ternyata mereka benar-benar masih hidup. Tapi ternyata mereka justru berniat untuk membantu rencana Hiragi. Kemudian cerita pun kembali berlanjut pada pihak kepolisian yang mendapatkan perintah dari kepolisian pusat untuk segera menyelesaikan kekacauan di sekolah itu. Sedangkan Nakao dan yang lainnya yang mengetahui pergerakan kepolisian itu pun mulai bergerak untuk membantu Hiragi dengan menjelaskan ke teman-temannya tujuan sebenarnya dari Hiragi melakukan hal itu kepada mereka. Akan tetapi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mereka tetap ingin pulang ke rumah, di mana tentunya timbul sejumlah perseteruan di antara murid satu dengan murid yang lainnya. Jadi sebagian dari mereka lebih menyarankan agar menyerahkan kasus misterius kematian Rena kepada pihak polisi, karena sebagian dari mereka menganggap bahwa seorang guru tidaklah harus berjuang sejauh ini. Namun di sisi lain, mereka justru terlihat mencurigai teman mereka yang bernama Suwa. Karena ternyata Suwa ini pernah menjadi pacar dari Kishi, yaitu seorang pemimpin kelompok geng biru musuh. Akan tetapi di sana Suwa justru terlihat berusaha untuk menghindari pertanyaan tentang hubungannya dengan Kishi. Hingga kemudian terungkaplah bahwa Suwa telah menjadi pacar dari Kishi. Jadi ternyata singkatnya, sejak dahulu Suwa ini memiliki impian untuk menjadi seorang model, di mana ia sempat melamar kerja di rumah bordil milik Kishi. Dan itu semua dia lakukan untuk mengumpulkan modal. Dan setelah bertemu dengan Suwa, ternyata di sana Kishi justru tertarik dengan Suwa. Hingga ia menawarkan sejumlah uang jika Suwa bersedia untuk menjadi pacar dari Kishi. Dan sejak pertemuan kala itu, baik Suwa maupun Kishi terlihat semakin dekat. Di mana kini Suwa berhasil menjadi model, dan hal itu berkat orang dalam dari Kishi. Tak lama kemudian, Suwa pun terlihat menghampiri Sakura dan Hiragi yang masih pingsan dan kemudian mengatakan bahwa dia benar-benar muak dengan Rena. Selain itu di sana Suwa juga menjelaskan alasannya untuk membenci Rena, di mana ternyata Suwa ini iri dengan keberhasilan dari Rena. Di sisi lain, pihak kepolisian berusaha untuk masuk ke area sekolah. Hiragi pun akhirnya kembali bangun dengan dibantu oleh Sakura. Dan akhirnya di sana Hiragi kembali membahas tentang hubungan Suwa dengan Kishi. Di mana garis besarnya, Suwa ini takut kehilangan ketenarannya jika ia mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang Kishi. Namun untungnya tak lama setelah itu, Suwa pun tersadarkan oleh Hiragi. Di sini Suwa menunjukkan sebuah memori yang diberikan oleh Kishi kepadanya dulu. Dan ternyata memori tersebut
berisi daftar orang yang memesan video palsu kepada biru musuh. Karena biru musuh ini adalah kelompok yang juga menerima pesanan manipulasi video seperti kasus dari Reina. Lalu Hiragi pun memutuskan untuk mengurus pihak kepolisian terlebih dahulu dan meminta mereka untuk menyerahkan senjata dengan ancaman ia akan meledakkan bom berikutnya. Mendengar hal itu, pihak kepolisian pun mengambil sikap untuk mengalah dan memberikan senjata mereka. Yang berarti, rencana Hiragi ini kembali berjalan dengan mulus. Kemudian Hiragi menyebarkan daftar pesanan video biru musuh tadi, di mana orang yang memesan video palsu Reina kemarin adalah salah satu guru di SMA Kaiyo. Dan tentunya, seluruh pengguna situs Mindvoice pun menjadi terkejut dengan berita tersebut. Hingga terlihat sebagian wali murid yang protes dengan pihak Dewan Guru SMA Kaiyo. Setelah itu cerita pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, ketika seluruh pengguna situs Mindvoice melihat video pengumuman Hiragi yang tengah mencari siapa guru yang memesan video palsu kepada biru musuh itu. Melihat hal itu, Detektif Ganji pun sedikit mengerti maksud dari Hiragi yang membuatnya memutuskan untuk melakukan beberapa penyelidikan. Namun ternyata tak hanya itu, di sana Hiragi pun juga terlihat memasang sebuah umpan yang tengah membawa sebuah koran berita tentang usahanya dalam mengungkap kasus kematian bunuh diri dari Reina. Setelah mengetahui maksud dari Hiragi, para murid pun terlihat merasa aman. Selain itu, Hiragi juga terlihat menghubungi Dewan Guru SMA Kaiyo untuk memberikan mereka sebuah tugas, yaitu untuk membuat guru yang menggunakan jasa biru musuh mengaku sebelum jam 8 malam. Dan jika tersangka tersebut tidak juga mengaku hingga waktu yang telah ditentukan, Hiragi mengatakan bahwa ia akan meledakkan seluruh SMA Kaiyo. Mendengar hal tersebut, seluruh murid kelas 3A pun menjadi kembali panik, di mana lagi-lagi Hiragi yang kembali menyita seluruh tas dan ponsel milik mereka. Jadi Hiragi kembali menunjukkan mode psikopatnya dan meminta seluruh muridnya untuk kembali berpikir sebelum waktu yang telah ditentukan. Namun beruntungnya di sana, salah satu di antara mereka telah berhasil menyembunyikan ponselnya. Di waktu yang sama, Detektif Ganji kembali mengunjungi kediaman Fumika. Akan tetapi di sana orang tua Fumika benar-benar melarang Detektif Ganji untuk bertemu dengan Fumika. Di sisi lain, murid-murid kelas 3A tengah mencoba untuk mendiskusikan siapa guru yang menjadi tersangka. Jadi singkatnya, di sana mereka pun telah menarik kesimpulannya bahwa Pak Suboy yang dicurigai sebagai pelaku tersebut. Ditambah dengan pernyataan Minako yang mengatakan bahwa Pak Suboy ini memang pernah menyiksanya. Jadi sedikit informasi bahwa Minako ini sangat membenci Pak Suboy karena ia telah dikeluarkan dari klub renang hanya karena alasan dia ketahuan pacaran dengan Nakao. Ditambah lagi dengan sikap Pak Suboy yang lebih mengutamakan Reina ketimbang dirinya, di mana hal itulah yang membuat Minako menjadi dendam terhadap Pak Suboy. Bahkan dengan sengaja, di sana Minako juga sempat membuat video tentang pernyataan yang menganggap bahwa Pak Suboy adalah pelaku dari pengedit video hoax tersebut dengan menggunakan ponsel yang berhasil disembunyikan seorang temannya tadi. Jadi di sana Minako berharap dengan disebarkannya video tersebut ke dalam aplikasi Mindvoice, ia akan merasa puas dengan kehancuran Pak Suboy. Akan tetapi ternyata hal tersebut diketahui oleh Hiragi yang melihat mereka dari kamera pengintai miliknya. Setelah itu cerita pun kembali berlanjut pada Detektif Ganji yang melakukan penyelidikan dengan mengunjungi tempat kerja Hiragi yang dulu. Dan akhirnya Detektif Ganji pun mengetahui bahwa ternyata Hiragi ini adalah mantan seorang aktor dalam sebuah film superhero. Namun di sana Detektif Ganji juga dibingungkan dengan pernyataan dari teman lama dari Hiragi, di mana orang tersebut mengatakan bahwa Hiragi ini adalah orang yang baik. Singkat ceritanya, di sana orang tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Hiragi ini tengah menderita penyakit kanker, di mana hal itulah yang membuatnya tidak diizinkan lagi untuk menjadi aktor oleh Fumika. Dan Fumika ini pernah menjadi kekasih Hiragi, di mana saat ini mereka telah berpisah dengan alasan yang kita bahas dalam part pertama kemarin. Kembali ke Hiragi,
Di mana Hiragi ini terlihat tengah menunjukkan sebuah pernyataan dari Minako kepada seluruh murid-muridnya yang lain. Dan benar saja bahwa tak butuh waktu lama, seluruh murid kelas 3A pun benar-benar tidak menyangka akan keputusan dari Minako tersebut. Di mana di satu sisi, Minako juga langsung menunjukkan pembelaan dirinya. Kemudian Hiragi terlihat kembali menghubungi Dewan Guru SMA Kaiyo dengan meminta Minako untuk mengatakan pendapatnya tentang Pak Suboi. エルムズに依頼をしたハンターさん、名乗り出てください。そうでは坪井先生がと思ってるんだろう。自分で説得しろ。 Namun setelah banyak bicara, di sana Minako justru dikejutkan dengan jawaban dari Pak Suboi. Karena ternyata Pak Suboi melakukan hal tersebut setelah mengetahui bahwa Minako memiliki jantung yang lemah. 今後はハードな運動は控えてください。 Dan karena hal itulah, di sana Pak Suboi memutuskan untuk mengeluarkan Minako dari klub renang. Karena jika Minako tetap ikut renang, dia bisa saja meninggal akibat kelelahan dalam berenang. Minako yang mendengar hal itu pun benar-benar terkejut hingga Hiragi terlihat memberikan sebuah pelajaran kepada Minako. Bahkan di sana Hiragi juga kembali terlihat menunjukkan sikap kejamnya dalam menyandra mereka. 皆さんのおかげでいい授業ができました。それでなかった罰として教室を爆破します。はいって。ミエル先生、考え直して。言ったはずだぞ。 Hingga singkatnya Hiragi pun memutuskan untuk meledakkan kelas tersebut. Akan tetapi ternyata di sana Hiragi tidaklah meledakkan kelas 3A, karena ia justru meledakkan kelas 3B yang tidak ada orangnya. 生徒は無事ですよ。よかったですね。なんだよ、驚かしやがって。 Namun di tengah paniknya seluruh Dewan Guru, di sisi lain Sakura justru terlihat sangat tenang setelah ia mengetahui permainan dari Hiragi. Jadi sedikit informasi bahwa Sakura memahami kalau Hiragi tidak memakai kacamata, itu tandanya ia tidak benar-benar serius. Di mana sebaliknya, maka Hiragi tengah bersikap serius. Dan akhirnya, setelah mendengar hal tersebut, seluruh murid kelas 3A pun mulai terlihat kembali tenang. Hingga adegan pun kembali berlanjut pada Hiragi yang mengetahui bahwa Pak Takechi lah yang telah bekerja sama dengan geng biru musuh. 竹地大和先生。俺